Shalom, selamat pagi bagi kita semua, saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, pemirsa Bersinar Blessing TV. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami hadir untuk berbagi berkat firman Tuhan dalam acara Resi, Renungan Singkat. Dalam pagi hari ini yang menjadi perenungan kita berkat firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 dan ke-25 yang mengatakan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan di pagi hari ini, di mana di sana judulnya adalah dua macam dasar. Ya, dua macam dasar. Dikatakan bahwa dua macam dasar itu, yang pertama itu adalah mendengar, ya, mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dasar mendengar itu merupakan sebuah dasar yang baik, ya, bagi setiap orang yang percaya. Namun kalau hanya mendengar saja, dasar itu belum sempurna. Namun supaya dasar itu sempurna, maka harus kita miliki lagi dasar yang berikutnya, yaitu melakukan firman Tuhan yang kita dengar. Karena dalam konteks ini bukan hanya saja kita menjadi pribadi yang teguh dan kuat menjalani kehidupan, tetapi kita juga dikategorikan sebagai orang yang bijaksana. Iya, orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang benar-benar selalu berhati-hati di dalam segala hal, baik dalam perkataan, di dalam tindakan, di dalam pekerjaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu luar biasanya ketika kita dalam hidup ini memiliki dasar hidup yang benar. Kenapa saya katakan justru kepada kita memiliki dasar hidup yang benar? Karena Yesus mengatakan bahwa rumah yang didirikan di atas dasar yang benar itu menggambarkan kehidupan kita. Rumah itu menggambarkan kehidupan kita. Nah, orang yang bijaksana, yang adalah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya, memiliki dasar yang benar, mendirikan rumahnya di atas batu. Kita tahu batu adalah satu material yang begitu kuat, padat dan keras, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan dia adalah material yang begitu kokoh. Nah, itulah sebabnya orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas yang kokoh, di atas yang tidak mudah tergeser, dasar yang kuat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kenapa penting dalam kehidupan kita untuk kita bisa memiliki dasar yang benar menjalani hidup ini? Karena di ayat 25 dikatakan bahwa rumah itu akan mengalami turunnya hujan, datangnya banjir, dan angin melanda rumah, melanda kehidupan kita. Iya, dalam kehidupan ini kita menjalaninya penuh dengan segala suasana. Iya, menggambarkan persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam perjalanan hidup ini. Bukan hanya persoalan ekonomi, bukan hanya persoalan rumah tangga, persoalan anak, persoalan pekerjaan, persahabatan dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Kenapa? Disinilah kita harus tahu bahwa dalam kehidupan ini selalu ada tantangan dan rintangan yang menggambarkan masalah yang datang dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindari. Sebagai orang yang percaya tidak bisa melakukan itu, ya, menghindari atau menolak, tidak bisa. Tapi orang yang percaya harus meyakini bahwa semua persoalan yang ada, masalah yang ada itu untuk dihadapi. Dan disinilah kita perlu menunjukkan diri kita. Apakah kita pribadi yang teguh, pribadi yang kuat, pribadi yang tidak menyerah, atau pribadi yang lemah. Nah, semuanya itu ditentukan dari dasar hidup kita. Saudaraku, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, kita perhatikan, masalah akan kompleks. Digambarkan seperti hujan yang datang, banjir, kemudian angin. Di sini kita sadar bahwa hujan itu datangnya dari atas. Masalah yang datangnya dari atas, dari pimpinan kita, dari orang tua kita. Nah, kemudian masalah banjir. Banjir ini menggambarkan masalah yang datangnya dari bawah.
Itu bisa dari anak kita, dari orang-orang yang kita pimpin. Nah, ini kemudian ada angin. Ini menggambarkan masalah yang datang dari samping, kiri, kanan, muka, dan belakang. Di tengah-tengah masyarakat, tentu dari tetangga, di tengah-tengah kehidupan berjemaat, tentu dari jemaat. Kalau kita sesama buruh, masalah ini dari sesama karyawan bisa terjadi. Nah, ini penting. Dan untuk menentukan siapa kita di dalam menghadapi semua masalah hidup itu, maka perlu kita akan terlihat dari dasar hidup kita. Apakah dasar hidup kita sudah benar, kuat, kokoh, yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah, pribadi yang bersemangat, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu penting kita diberkati lewat renungan ini. Namun sayang, dalam kehidupan sekarang itu ada banyak orang hanya menang mendengar, tetapi kalah di dalam melakukan. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Ada juga orang dalam hidup ini dia hanya cuman mendengar, tapi tidak mau melakukan. Ini tidak akan bisa menjadi dasar yang baik kalau kita cuman mendengar saja. Nah, oleh karena itu banyak ayat di dalam Alkitab menjelaskan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Itu sangat jelas dikatakan di dalam surat Yakobus, saudaraku, pasal yang pertama. Nah, kita bersyukur buat renungan di pagi hari ini mengajarkan kita untuk kita menjadi pribadi yang bijaksana, yaitu pribadi-pribadi yang bukan hanya saja mendengar firman tetapi juga melakukannya. Saya percaya jika kita menggenapi itu di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi yang kuat dan teguh di dalam menjalani hidup ini, di dalam menghadapi semua masalah, tantangan dan rintangan yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi masing-masing. Setiap orang punya masalah yang berbeda, tapi semuanya itu ditentukan dari dasar hidup yang benar. Kalau dasar hidup kita benar, semua kita akan menjadi pemenang dari semua persoalan hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya rindu mari kita semuanya menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Karena jika kita cuma mendengar saja, kita menipu diri kita sendiri. Saya berharap kita semua menjadi pelaku firman Tuhan yang kita dengar. Karena itulah yang akan menghadirkan kita dalam hidup ini sebagai pribadi yang bijaksana, yang memiliki dasar hidup yang benar, dan yang terus membuat kita sebagai pribadi yang selalu tegar dan kuat di dalam menjalani tantangan hidup. Tuhan Yesus memberkati hidup kita. Pagi hari ini selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom bagi kita semuanya.